menerangkan tentang isi Quran, dan kita mendekati juga secara saintifik. Nah, kalau ada kemudian alasan di tempat Anda ikut pengajian, itu saja sebetulnya. Ya. Saya bilang, saya jamin tidak akan lebih daripada istilah mari kita bertakwa, mari kita beriman, bicara tentang sholat, itu saja. Itu. Tapi untuk nerangkan seperti ini, tadi itu tidak mungkin. Bicara tentang tanah itu saja sudah tidak mungkin. Belum ayat-ayat lain tuh ya. Makanya kajian ini sebetulnya kajian berat. Gitu. Saya sendiri kadang-kadang berpikir juga, kalau tidak saya sampaikan ini saya salah, karena saya akan ditanya oleh Allah dengan pengetahuan yang diberikan kepada saya kalau dibawa mati. Kalau saya sampaikan, saya lihat sumber daya manusianya, apalagi udah tua-tua, mungkin sudah sepuh-sepuh ya, mereka sudah tidak mau berpikir berat. Kemudian yang kedua juga mungkin waduh terlalu melip, terlalu tinggi ya, padahal kami tidak memerlukan itu. Lah ini dua kerjaan yang berat untuk saya. Mayoritas seperti itu, tidak mau. Itu bisa terbukti pada saat untuk bertanya saja sudah tidak mampu untuk bertanya. Begitu tidak mampu untuk bertanya, itu saya sudah bisa melihat kualitasnya itu sudah tidak ada. Itu menunjukkan bahwasanya tidak berpikir. Anda bisa melihat itu kalau konferensi apa nih itu, misalnya ada wartawan atau apa gitu ya, apa namanya itu, iya, press release ya, di depan itu set langsung semua kan, itu sampai tidak terjawab semua, karena saya yakin tuh wartawan itu kan jeli-jeli dan dia sih mempunyai, iya dia. Saya seandainya umat Islam itu dalam kajian seperti itu, musik Quran ini terbongkar semua isinya itu. Tapi kalau ngajiannya meneng, berat. Berat itu. Di situ kadang-kadang saya sedih dengan kondisi umat Islam ini, sedih. Dia maunya misalnya sekarang, misalnya saya memimpin, mari kita berdoa bersama, itu wah baru. Ya dia hanya sebagai senden. Seakan-akan dengan kayak demikian itu kemudian dia juga mendapatkan pahala. Saya tidak ingin seperti itu. Tidak. Karena ini sebetulnya nantinya masuknya pada alat komunikasi untuk berkomunikasi dengan ilahi dan tahu tentang potensi seseorang itu tadi. Itu. Apalagi tadi pertanyaannya Pak Cito tentang manusia itu, ayat yang kayak demikian ini banyak. Yang ini dikatakan dibuat dari tanah, yang lain lagi disebut daripada sperma, yang lain lagi dari sulbi watoroib ya, dan kan begitu. Itu menunjukkan ya, kalau bagi orang-orang awam, orang yang sinis kandungan Al-Quran, seakan-akan isi Al-Quran itu tidak konsisten. Kenapa? Tuhannya satu, kok statementnya berbeda-beda. Kalau saya melihatnya bukan begitu, justru itu menunjukkan kecerdasannya Allah memberikan satu informasi kepada mereka yang mau mengambil Quran sebagai sebuah referensi hidup. Disitulah sumber kecerdasan, bahwa manusia itu pada dasarnya berbagai macam, apakah itu bentuknya dari mana, apakah asal muasalnya, sebetulnya dibuka. Kami melihatnya kayak begitu. Ya, esensinya.
Bagi mereka yang ini sering sekali jadi pelecehan di Al-Quran itu. Ya dia dapat pelecehannya. Untuk saya bukan. Saya mendapatkan kecerdasan di situ. Kenapa Allah sampai berfirman dengan berbagai macam bentuk yang berbeda gitu. Di situ menunjukkan informasi. Tadi saja tentang tanah saja. Begitu Anda belajar tanah, bagi orang yang biasa tanah dianggap kuburan. Tapi tentang tanah, apa itu tanah? Bagi mereka di situ ada fisika tanah, di situ ada kimia tanah, di situ ada biologi tanah. Iya, itu saja. Di situ ada mineralogi. Hanya dari kata-kata tanah saja begitu-begitu luas pengetahuannya. Saya melihatnya seperti itu isi Quran. Tidak sebagaimana yang kebanyakan dilihat dianukan orang. Hal-hal yang begini ini menstimulasi saya untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah referensi saintifik di dalam zaman modern ini. Yang belum sempat oleh Rasulullah zaman dahulu itu diekspos karena memang bukan zamannya, menunggu. Kan pengetahuan sains kan belum ada. Sungguhan belum ada. Kalau ngawinkan kurma saja pada saat itu Rasulullah tidak tahu bahwa itu perlu dikawinkan, berarti sains belum berkembang. Nah, isinya seperti itu Al-Quran ini. Saya minta ini, siapa yang mau menerangkan ini? Kalau kemudian kalian, apalagi ini para sarjana itu diam saja, dia sarjana muslim, sudah doktor diam saja melihatnya ya masih hanya sekedar Jumatan, sekedar wiridan, sekedar bawa tasbih ke masjid dan sebagainya. Untuk saya merendahkan potensi dirinya. Merendahkan, dia tidak tahu potensinya. Yang lalu sudah katakan mengalahkan malaikat. Ya. Apalagi kalau coba dibaca itu tentang yang kedua itu yang dinamakan ruhnya itu. Dibaca. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Don, ruh ciptaannya itu mesti dalam kurung di situ. Coba dilihat. Dalam kurung. Padahal itu di zaman ruhku. Hanya saya sendiri tidak berani untuk mengatakan bahwa kadang begini, takut misperseption orang ini. Ini kehati-hatian sebetulnya, ya. Kehati-hatian. Tuh, seakan-akan itu adalah Tuhan kan begitu. Maka disebutkan ruh ciptaanku. Karena ada konteksnya dengan konteks lain bahwa waktu tidur maka ruhnya kembali kepada Tuhan. Tapi tadi kalau istrinya ruhku, yang lalu kan saya tanya siapa yang tidur, siapa yang kembali, ya kan? Tapi kalau ruhku dalam pengertian kehadiran ilahinya, dohirnya ilahi, selesai sebetulnya, terjawab. Siapa diri kalian? Siapa diri kita? Jadi kalau kita kemudian mencapakan diri kita kepada kehinaan, salah makom, salah tempat. Itu yang dikatakan tadi, kesempurnaannya di situ. Bahan bakunya sempurna, itu ada kualitas tanah, kualitas unsur tanah yang terbaik. Lihat itu. Bukan debu, bukan pasir. Pasir tidak bisa mengikat air. Justru yang dinamakan lihat itu di situ yang namanya kation itu karena dia muatannya negatif. Lihat itu, yang positif dia akan terikat. Itu yang kemudian bisa menghidupkan tanaman.
Nah itu, kalau kita kembalikan kepada filosofis kehidupan, pada dasarnya manusia ini tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa menyerap kation-kation informasi wahyu di dalam kehidupannya, yang dengan kayak demikian itu menjadi sumber pengetahuan dirinya untuk bisa menghidupkan dirinya dan masyarakatnya. Itu potensinya di situ. Kalau kita baca surat jin ya, jin itu pernah mendengarkan ke alam malaikat kan, untuk mendengarkan perkataan-perkataan para malaikat yang berhubungan dengan informasi-informasi kan. Akhirnya mereka diusir. Lah manusia kan tidak usah harus bergerak seperti jin itu. Artinya apa? Dia memerlukan referensi. Jin itu loh memerlukan referensi hidup. Karena alam jinnya itu sendiri tidak mempunyai referensi kehidupan. Nah, di situ bahannya dari api yang sangat panas itu. Saya tidak berbicara tentang jin, nanti lain kali. Di rungono jin lagi. Lah kita tidak. Dimuliakan Allah, digerojok dengan informasi. Ya, ini yang menyebabkan kemudian manusia ini pada dasarnya terkayakan tanpa dia harus bergerak mencari pun informasi itu sudah datang. Untuk saya itu juga heran kalau kemudian masih bukan. Ya maaf ya, bukan apa-apa ya, kadang-kadang cuek. Jangan begitu ya, harus